Oke, selamat siang teman-teman Profit. Apa kabarnya? Baik, ya sehat-sehat ya. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Erik Ananda, saya bisa panggil Erik. Saya adalah Country Manager untuk Zebra di Indonesia. Oke, siang hari ini nanti saya akan ditemani oleh Sales Engineer. Saya namanya Api Budi ya. Jadi nanti Pak Api akan mungkin bisa share lebih detail lagi mengenai solusinya ya, solusinya apa. Oke, jadi sebenarnya perkenalan ya. Jadi Zebra ini mungkin Bapak Ibu taunya kita perusahaan apa? Ya, printer ya. 100. Ada lagi? Ada yang udah ke booth-nya Zebra belum? Nah, booth-nya kita ada di sana ya, nanti kalau mampir ya. Jadi kita sebenarnya sudah berjalan cukup jauh ya dari hanya printer ya. Printernya pun bukan printer hanya printer yang office ya, cuma printer label yang biasa digunakan di industri ya, di industri, lalu juga di kantor-kantor cabang ya untuk ngeprint label ya. Labelnya label apa? Biasa label untuk barcode. Oke. Nah, itu mungkin yang sejarahnya awalnya itu. Lalu kita juga dari sana kita bergerak tahun 2014 kita melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang jauh lebih besar daripada Zebra. Aduh, oke, namanya Motorola, ya pernah dengar ya, perusahaan namanya Motorola. Nah, sejak Zebra mengakuisisi Motorola, kita mempunyai yang namanya mobile computer. Ya, nah mobile computer ini mungkin teman-teman Profit bisa lihat langsung nanti rupanya seperti apa. Ya, jadi dengan dia bukan handphone, ya, seperti tadi teman dari Hytera juga bilang kita bukan handphone company, ya, Zebra juga bukan handphone company, ya, karena kita punya touch computer itu biasa digunakan untuk enable frontline workers ya. Jadi Zebra ini sangat dekat sekali hubungannya dengan orang-orang yang kerja di lapangan ya, baik itu orang yang kerja di gudang, yang di manufaktur, yang di rumah sakit ya, dan juga tentunya para pekerja misalnya housekeeping, sales hotel ya, itu adalah pekerja lapangan kita yang benar-benar mengenerate revenue ya buat perusahaan Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kita sudah bergerak ke mobile computing. Itu ada barangnya, ada touch computer dan juga ada tablet ya. Jadi ada tablet. Nanti Pak Api akan lebih detail lagi di situ. Ya. Lalu juga tentunya kita punya yang namanya scanner ya. Scanner kita adalah market leader untuk scanner dan any kind of scanner kita sebenarnya punya, mau yang mobile, mau yang fix, mau yang bisa baca barcode 1D, 2D ya. Dan ada juga barcode yang kecil ya, yang sangat kecil yang mungkin ada di motherboard ya. Nah, motherboard itu juga kita bisa baca. Kita punya scannernya khusus buat itu. Oke. Nah, di luar itu mungkin yang saya mau mention di akhir bagian saya adalah kita punya yang namanya RFID. Nah, ada yang sudah menggunakan RFID belum di perusahaannya? Belum ya. Nah, jadi RFID ini benar-benar breakthrough ya kalau kita ngomongin di asset management ya. Jadi kalau asset management itu sekarang kan cara bodohnya nih ya, catetin satu-satu ya. Satu-satu catetin, matanya ngelihat satu-satu. Lalu mungkin Bapak dan Ibu sudah mengaplikasikan barcode ya di perusahaannya untuk asset management. Ya, jadi orangnya datang bawa scanner barcode, dia nge-scan satu-satu. Ya, apakah pakai handphone, apakah pakai scanner ya. Nah, lalu kedepannya apa? Yaitu RFID ya. Tentunya ini akan sangat berguna apabila Bapak dan Ibu punya aset banyak sekali ya. Itu jadi akan waktu yang dibutuhkan untuk merekod aset itu ya, itu akan sangat efisien apabila menggunakan RFID ya, karena sekali pencet ya alatnya itu ya, sekali di pencet itu bisa merekam sekitar 1000 ya, sekitar 1000 tag. Ya, jadi bayangin efisiensi waktu yang teman-teman lapangan, Bapak dan Ibu bisa hemat gitu ya, daripada satu-satu mesti ngebarcode satu-satu, itu pun kalau tepat ya, kalau nggak tepat masih naik turun gitu ya. Nah, jadi tinggal sekali pencet aja RFID dia bisa membaca 1000 tag ya. Jadi itu sangat berguna juga, nanti bisa dieksplor, nanti Pak Api bisa share lebih detail lagi. Oke, mungkin sekian perkenalan dari saya serahkan nanti ke Pak Api Budi. Terima kasih. Terima kasih ya, sudah saya melanjutkan tadi Pak Erik
Saya sales engineer, saya Api Agape. Jadi saya juga mau sampaikan bahwa memang Zebra selama ini memang dikenal seperti tadi ya, banyak-banyak yang tahu hanya mengenai printer. Tapi saya hari ini akan tunjukkan bahwa Zebra sebenarnya ada lebih dari itu ya. Ya, selama ini mungkin tahunya Zebra di area manufacturing, di warehouse. Ya memang sebagian besar customer kami di situ. Tapi kami juga mau menunjukkan bahwa di area hospitality, Zebra sudah memiliki dedicated solution ya, yang semoga dengan yang saya presentkan setelah ini bisa menunjukkan, oh Zebra ternyata punya hal-hal seperti itu juga, atau solusi di area tersebut. Nah, satu hal kenapa Zebra cocok untuk di hospitality itu karena semua perangkat Zebra itu kita didesain khusus untuk area di mana kita mau jual ya, seperti di hospitality ini. Maka beberapa perangkat kita mungkin kalau tadi sempat mampir ke booth kami, kita punya beberapa perangkat yang rugged ya. Jadi kalau jatuh terkena air kita masih strong. Terus kemudian kita juga punya printer-printer yang bisa dipakai di ruangan-ruangan yang panas seperti di kitchen atau bahkan di outdoor. Kita punya mobile printer yang bisa dibawa untuk keluar. Jadi cocok misalnya untuk tim waiter yang harus jalan sambil ngeprint stroke juga, itu bisa juga kita punya. Terus kemudian kita mungkin ini untuk industri lain ya. Kita punya printer yang bahkan bisa dipakai untuk ngeprint non-stop 24 jam 7 hari. Jadi kita bukan satu produk untuk semuanya, tapi kita punya produk-produk yang spesifik kita desain untuk industri tersebut. Nah, hari ini saya akan cerita ya. Ada 19 menit ya, moga-moga satu cerita 5 menit cukup. Tapi bukan dongeng ya, sehingga nggak bikin mantuk. Jadi saya cerita yang pertama nanti akan menunjukkan ke laundry tracking system di depan, nanti bisa dilihat langsung. Jadi semoga setelah saya cerita mengenai laundry tracking system, mau lihat ke booth kami, bagaimana kami bisa tracking linen, kita bisa tracking handuk jauh lebih cepat dan meminimalkan barang-barang hilang ya. Terus kemudian saya juga mau sedikit cerita mengenai food safety supply chain ya. Kita kalau sampai ada berita masuk ya, hotel ini tamu keracunan, it's a very bad PR. Bisa menjadi satu hal yang buruk untuk kita ya. Terus kemudian inventory management ya, bagaimana kita bisa manage perangkat-perangkat yang ada di kantor, barang-barang IT ya. Dan kemudian yang terakhir adalah mobile POS dan communication tool powered by Workforce Connect. Baik. Yang pertama, saya mau cerita mengenai laundry tracking system. Selama ini kalau misalnya Bapak Ibu ada handuk, ada linen, segala macam, kalau kita laundry sendiri, ya problemnya adalah kadang-kadang bagaimana caranya men-tracking apakah handuk itu sudah dicuci berapa kali. Ya masing-masing ada speknya sendiri ya setiap barang. Terus bagaimana kalau kita menggunakan third party, ya ada satu perusahaan yang khusus untuk laundry barang-barang kita. Bagaimana kita tahu bahwa hari ini saya kirim 100 handuk dan kemudian 100 yang sama. Dan handuk ini dicuci berapa kali, ya. Nah, dengan menggunakan laundry tracking system, kita yang pertama mencegah loss prevention. Kenapa? Karena setiap barang, setiap handuk, setiap linen, setiap barang yang keluar dari kita itu memiliki identifikasi sendiri, ya, memiliki ID sendiri. Sehingga kalau misalnya itu keluar tanpa data yang jelas, itu pasti akan trigger sistem. Terus kemudian mengincrease tim productivity. Jadi kenapa kok tim lebih produktif dengan menggunakan RFID tracking system seperti ini? Karena kita sudah tidak lagi membaca barcode. Ya, barcode itu berapa tahun yang lalu. Sekarang trennya adalah RFID. Ya. Dan menggunakan ini, misalnya kita bayangkan ada 100 anduk ya. Selama ini mungkin harus dihitung satu persatu. Dari bak diangkat, pindahkan, bak pindahkan seperti itu ya. Itu takes time satu. Terus kemudian rawan kesalahan. Dengan menggunakan ini, itu bisa jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih cepat. Kenapa? Karena yang dibaca bukan barcode, bukan item itu, tetapi ada chip RFID yang ada di dalam atau linen. Terus kemudian kita bisa men-tracking life cycle-nya juga. Ya, seperti tadi saya sempat sebutkan, setiap item itu pasti punya lifetime. Ini sudah dicuci berapa kali, ya, pernah rusak atau tidak,
Jangan-jangan sudah pernah rusak karena ketumpukan, ada sobeknya, ada sudah di report, sudah di input sistem ID ini rusak, cuci lagi, kirim lagi ke customer, masuk lagi ke kamar. Tapi dengan tracking life cycle ini kita bisa tahu, oh begitu masuk ke dalam keranjang mau dicuci, oh ada barang yang rusak di sini, error langsung muncul, kita bisa take out. Barangnya yang mana? Dengan menggunakan RFID bahkan kita bisa location. Kita bisa menggunakan track, nanti saya bisa tunjukkan di booth kita. Dengan menggunakan itu kita bisa scan. Oh kalau semakin dekat dia akan bunyi, nge-trigger. Ya bunyi lebih kencang ya. Terus kemudian kita juga bisa mengimprove customer relation. Yang artinya kalau misalnya dengan ini apa sih sama customer? Artinya kita memastikan bahwa setiap anduk, setiap linen yang kita deliver ke customer, kita deliver ke kamar itu dalam keadaan baik, dalam keadaan prima. Ya, kita tidak lagi kirim yang ada nodanya atau ada yang kirim ada yang rusak, karena semuanya ada data ya. Terus kemudian kalau misalnya ada yang nggak sengaja bawa sama customer, ya kita bisa taruh RFID gate di depan misalnya, sehingga kalau misalnya ada di dalam koper mereka ya akan langsung terbaca oleh RFID sistem kita seperti itu. Nah, apa saja yang dibutuhkan ya? Bisa dengan menggunakan ini ya, kita punya RFID solution. Terus kemudian kita juga punya scanner, kita punya tablet, dan kita punya ini bisa senang saya tunjukkan di depan ya laundry tracking system seperti apa saja alatnya. Terus terus kemudian adalah food safety supply chain. Jadi ini juga salah satu hal yang kita sampai membuat studi ya, dari Zebra membuat studi mengenai itu, bagaimana setiap material food, makanan, baik dalam bentuk raw material, bahan yang belum diolah sampai menjadi bahan jadi, kita punya identifikasi. Maka kita kemarin sempat trial dengan salah satu food chain terkenal di Jakarta. Bagaimana mereka tahu bahwa ayam yang sudah digoreng ini itu ditaruh di nampan dalam waktu yang sudah ditentukan mereka. Ya. Jadi mereka pakai label, mereka taruh tagging di dalam nampan itu. Jadi taggingnya itu pun juga harus tagging yang tepat, ya, tagging yang tahan minyak. Terus kemudian printer, label yang ditaruh di situ juga yang harus tahan untuk suhu kitchen, ya. Dengan ini kita bisa mengotomatiskan, misalnya, oke, dari mesin sudah goreng ayam jam segini, selesai goreng, dia akan langsung keluar label, bisa langsung kita tempel di nampan. Itu untuk barang yang kita produksi ya. Bagaimana kalau barang-barang mentah ya yang belum diproduksi? Bagaimana kita tahu bahwa oh ayam ini ternyata ada di gudang sudah di luar waktu ditentukan, bahkan sudah ada luarsa. Kadang-kadang kita harus lihat labelnya. Belum kalau labelnya ketutupan es gitu kan, udah nggak kebaca. Tapi dengan menggunakan labeling system Zebra, dengan menggunakan barcode scanner, ya, yang salah satunya seperti ini, ya, kita bisa melakukan inspeksi, ya. Sebelum barang dikirim ke kita harus scan dulu. Begitu kita scan, kita langsung tahu, oh ini barang benar, expired oke, terus kemudian sesuai dengan kebutuhan. Maka dengan ini sangat penting ya. Terus kemudian memastikan perangkat kita semua sudah sesuai dengan compliance dari HACCP ya, untuk memastikan bahwa setiap bahan yang mau dimasak itu sesuai higienis atau yang lainnya. Maka apa saja dari kita bisa kita tunjukkan. Kurang sama kita memiliki kitchen yang kita memiliki tahan di ruangan panas, ya, ruangan berdebu, berminyak. Terus kita juga punya komputer dan tablet yang ini bisa ditaruh di kitchen, digantung. Terus kita bisa akses data di situ. Barang apa yang kita butuhkan itu bisa langsung terhubung ke belakang untuk mereka minta ambilkan barang-barang tersebut untuk masak hari ini misalnya. Terus kalau misalnya masakan itu sudah selesai, kapan produksinya, kita bisa langsung print label sehingga bisa ditempel di nampan situ atau misalnya atau bahkan kita di kontainer tempatnya, ya, sehingga kita tahu oh ini sudah lewat dari masa waktunya, 1 jam dari itu udah bagus. Nah,
printer. Nah, kita juga punya printer label yang dirancang khusus untuk area-area seperti di kitchen yang cukup panas. Nah, kemudian kita juga punya inventory management. Jadi inventory management ini kita nggak cuma bicara mengenai food ya, tetapi mengenai yang dipakai oleh baik restoran, hotel, kantor. Bagaimana kita tracking laptop, bagaimana kita tracking TV ya. Selama ini kita pakai label biasa, ya. Taunya hanya dengan label aset ya, taunya label seperti itu ya. Tapi sekarang trennya kan sudah move ke RFID. Ya. Kelebihannya apa dengan menggunakan RFID? Scan barcode itu kita harus scan barcode-nya langsung. Kita tahu arah barcode-nya sini, oke saya scan-nya tuh gitu kan. Tapi dengan menggunakan RFID, kita bisa bayangkan bahwa kalau kita ada di satu ruangan, scan RFID itu kita cuma swipe gini. Datanya semua sudah terbaca, ya. Nanti bisa saya tunjukkan langsung di situ. Secepat apa sih kita baca puluhan item dalam hitungan detik, ya. Ini tentu sangat membantu kalau misalnya harus ini inventory ini, ya harus stock of none nih. Sudah menggunakan RFID, masing-masing item itu punya ID sendiri. Jadi kita nggak cuma ngitung, oh ini ada tumpukan keju nih, ya tuh, itu kita cuma hitung, oh ada 5. Tapi kita nggak tahu, oh ini yang dibeli kapan, expire date-nya kapan, ya. Tapi dengan menggunakan RFID, kita tagging itu, kita semua bisa tahu ID dari setiap barang termasuk historical. Ya. Jadi kita punya mobile komputer, kita punya printer yang tahan cuaca, suhu yang lebih tinggi, dan kita punya set RFID yang lengkap. Ya. Zebra termasuk satu company terutama di Indonesia memiliki portfolio terlengkap ya untuk RFID. Jadi kalau suatu saat sudah keluar itu, oke saya sudah mau terapkan RFID, segeralah jawabannya ya. Karena biasanya brand lain kita punya gate-nya saja nih, tapi kita nggak punya mobile-nya. Oh kita cuma punya mobile-nya, kita nggak punya printernya. One stop solution untuk RFID jawabannya ada Zebra. Nah yang terakhir POS and communication. Jadi kita dapat cerita di customer kita dulu. Kita juga barusan tadi beberapa kali juga dengar cerita dari yang hampir ke booth kami. Kalau mereka mobile device, ya, mereka selama ini masih menggunakan device-device consumer, Samsung lah, ya, iPad lah. Problemnya adalah device itu sangat menarik bagi mereka yang tidak jujur ya. Kadang bisa hilang kalau misalnya lagi ditaruh. Terus kemudian problem kedua adalah barang tersebut tidak dirancang untuk industri itu. Ya. Ada yang lagi bawa iPad, saya mau taruhan. Kalau iPad-nya dijatuhkan di atas batu, kalau yang pecah perangkatnya Zebra, kita berikan perangkat ini 2. Jadi kita yakin kenapa? Karena barang ini memang benar-benar rugged ya. Jadi nanti boleh tes, terutama kalau sedang ada masalah butuh pelampiasan gitu kan. Ini bisa digunakan ya. Mumpung bukan barang punya kita. Jadi ini bisa, memang barang ini dirancang untuk di luar ruangan. Ini rugged. Kalau misalnya jatuh, dia nggak apa-apa. Mungkin dia terluka perasaannya saja, tapi fisiknya dia nggak terluka gitu kan. Jadi dia jatuh nggak pecah, tahan air, kena hujan gitu kan. Misalnya waiternya lagi antar, Bapak mau pesan apa gitu kan, itu kesandung masuk ke kolam, nggak masalah. Dia kuat perangkat ini. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan barcode scanner, ada video, kamera, dan juga NFC. Kalau misalnya mau langsung bayar di situ, tap EMI bisa, scan QR, ada QRIS juga bisa. Jadi perangkat ini memang dirancang untuk di situ. Terus kemudian bisa dilakukan untuk mobile payment. Bahkan kalau misalnya untuk restoran yang harus orangnya nggak mau turun, kita datengin. Ya, dulu salah satu produsen yang punya toko kopi, store kopi terbanyak, mereka mulai lakukan itu ketika pandemi. Kenapa? Karena customer nggak boleh masuk ke dalam. Akhirnya dia yang keluar dengan menggunakan perangkat Zebra ya.
Dengan menggunakan perangkat Zebra, dia yang keluar datengin setiap mobil mau pesen apa, kopinya yang ngerasa apa gitu kan. Terus langsung ngeprint struk di situ saat itu juga ya. Langsung berikan. Bayarnya apa? Pakai loyalty card-nya mereka gitu ya. Nggak scan dengan scan Zebra. Ya, sangat membantu menurut mereka karena apa? Kalau misal sore atau malam pakai kamera sudah susah. Tapi dengan barcode scanner mereka bisa baca ya. Jadi saya senang tunjukkan terutama perangkat-perangkat Zebra seperti ini. Nanti monggo kalau mau bisa dilihat langsung di belakang. Tes langsung bener nggak sih? Tapi perangkatnya seraket itu bisa dites ya. Cuman kalau berenang saya ya belum bisa. Barangnya aja yang mau dites bisa gitu ya. Baik, saya masih punya waktu. Kalau mau ada pertanyaan ya silakan. Jadi sekaligus menambahkan juga sebenarnya dalam satu perangkat yang sama ini juga memiliki communication tools juga. Jadi ketimbang si tim kita yang di lapangan mereka harus bawa ini, terus bawa HT terpisah lagi gitu kan. Terus kalau mau ini apa hubungin harus angkat pencet lagi. Tapi dengan satu perangkat sama kita melakukan communication juga. Kita sudah punya dedicated button untuk push to talk ya. Jadi kita mau hubungin siapa kita tinggal pencet, oke, tolong ini ada order ini, oh tolong ada yang pecah di sini, tolong diambil, bisa langsung tanpa perlu dia lari-lari ke belakang. Ya. Jadi sudah include semuanya di sini dalam satu perangkat yang lengkap. Ya. Bahkan ya ini salah satu yang tadi diberikan sama Pak Erik, tolong diperkenalkan kita juga punya satu perangkat baru, ya, namanya TC26. Jadi ini memang kita launch khusus untuk di Bali. Jadi itu adalah satu perangkat yang bentuk ya seperti handphone tipis, ada barcode scannernya dan sudah include dengan license push to talk selama 1 tahun. Ya, jadi bisa langsung ready to use ya perangkat itu kita bisa langsung pakai. Kalau misalnya dari Bapak Ibu teman-teman di sini berminat untuk trial ya bisa ya, nanti bisa hubungi ke tim ACS. Saya pengen lihat kalau diinstal ke aplikasi saya seperti apa. Kalau dipakai oleh tim saya di lapangan seperti apa. Saya mau pinjem seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kalau setahun nanti yang kita kirimin invoice nanti ya. Gitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sore.